semuanya, perkenalkan nama aku Christian Yubur Sembiring dengan NIM 2209066035 dari Prodi atau Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatera Utara. Di sini secara mendalam aku akan menjelaskan tentang apa sih itu jaminan kecelakaan kerja. Silahkan simak videonya. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah jaminan atau program perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan ataupun santunan uang tunai kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila peserta itu mengalami kecelakaan kerja ataupun penyakit yang disebabkan oleh lingkungan ataupun aktivitas kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja itu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu manfaat pelayanan kesehatan. Jadi peserta JKK berhak atas perawatan tanpa batas biaya sesuai dengan kebutuhan medis mereka yang meliputi seperti pemeriksaan dokter, rawat jalan ataupun rawat inap, operasi atau tindakan medis lanjutan, obat-obatan, rehabilitas, alat bantu atau sampai perawatan peserta yang dinyatakan sampai sembuh ataupun stabil. Kedua itu adalah manfaat santunan uang tunai. Nah, yang terbagi atas yang pertama itu santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, santunan sementara tidak mampu bekerja itu akan diberikan 100% upah selama 12 bulan pertama. Untuk bulan berikutnya akan diberikan upah 50%. Nah, yang kedua itu adalah santunan cacat sebagian ataupun cacat total tetap. Nah, santunan ini akan dihitung berdasarkan persentase tingkat kecacatan yang dialami oleh peserta. Yang ketiga adalah santunan kematian yang akan diberikan kepada ahli waris peserta. Nah, yang keempat adalah santunan rehabilitasi. Ini akan diberikan pelatihan kerja baru bagi peserta yang tidak dapat kembali bekerja ke pekerjaan yang semula. Syarat dan ketentuan klaim JKK sendiri itu agar klaim JKK dapat diproses oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta harus memenuhi yang pertama itu adalah terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, iuran yang dibayarkan itu dibayarkan secara rutin. Yang ketiga adalah kecelakaan terjadi dalam lingkup definisi kecelakaan kerja. Yang keempat adalah dilaporkan maksimal 2 kali 24 jam sejak kejadian. Yang kelima adalah disertai formulir pendukung seperti formulir laporan kecelakaan, surat keterangan dokter, identitas peserta, kronologi kejadian, dan kronologi kejadian. Apa saja sih ruang lingkup kecelakaan kerja itu sendiri? Nah, kecelakaan kerja dalam program JKK itu tidak terbatas pada kejadian di tempat kerja, melainkan itu yang pertama kecelakaan yang pasti di tempat kerja, yang kedua kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat kerja ataupun sebaliknya dari tempat kerja pulang ke rumah, yang ketiga adalah kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dinas, yang keempat adalah penyakit yang timbul itu akibat lingkungan ataupun aktivitas pekerjaan. Cara klaim JKK sendiri itu dimulai dengan yang pertama itu laporkan kecelakaan ke perusahaan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua itu peserta dirawat di fasilitas kesehatan mitra BPJS. Yang ketiga, perusahaan atau peserta itu akan mengisi formulir klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat adalah BPJS memverifikasi dokumen dari peserta ataupun perusahaan. Yang kelima adalah manfaat kesehatan dan santunan akan dibayarkan. Nah, untuk BPU, klaim itu dapat dilakukan melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan ataupun aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan. Penyakit apa saja sih yang dapat diklaim melalui BPJS Ketenagakerjaan? Nah, penyakit akibat kerja atau PAK yang timbul akibat yang pertama itu paparan bahan kimia, yang kedua itu adalah debu, radiasi atau kebisingan, yang ketiga postur kerja yang buruk, yang keempat itu adalah beban kerja berlebihan, yang kelima stres kerja berkepanjangan. Contoh PAK itu adalah yang pertama itu silikos pada pekerja tambang, gangguan pendengaran akibat kebisingan pabrik atau mesin, yang ketiga itu penyakit kulit akibat bahan kimia, yang keempat adalah gangguan otot atau tulang akibat kerja. Adalah fakta atau mitos tentang JKK. Yang pertama adalah
JKK hanya berlaku di kantor itu adalah mitos. Faktanya, JKK juga berlaku dalam perjalanan peserta ke tempat kerja ataupun ke pulang kerja dan perjalanan dinas. Yang kedua adalah klaim JKK rumit dan lama, itu mitos. Faktanya jika dokumen lengkap, klaim dapat diproses secara cepat. Yang ketiga adalah pekerja informal tidak dapat ikut JKK, itu adalah mitos. Faktanya BPU justru sangat dianjurkan untuk yang ikut JKK. Jaminan kecelakaan kerja merupakan instrumen penting dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia. Saya Kristiani Bru Sembiring, terima kasih.